Loh, Imam Syafi'i itu kalau doain mayit ini sekaligus ijazah tapi haram ditiru. Ya tapi ijazah tapi haram ditiru. Imam Syafi'i itu pernah ngecewakan seseorang karena beliau itu idola. Ada orang meninggal, beliau diminta rawuh-rawuh. Doanya hanya gini dong, ya Allah, Engkau itu tetap menjadi Tuhan meskipun tidak menyiksa orang ini. Jadi menyiksa orang ini tidak kebutuhan Engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan Engkau ya tidak usah dilakukan. Itu terus pulang keluarganya ke rumah itu ngomong. Tapi satu keluarga itu diimpeni mayat itu diampuni gara-gara doanya Imam Syafi'i. Ya Allah, anta ghaniyun, anta itu ghaniyun an azabi. Engkau tidak perlu menyiksa orang ini. Engkau tetap Tuhan, tanpa menyiksa orang ini tetap Tuhan. Jika itu tidak kebutuhan engkau, ya sudah, tidak usah dilakukan. Iya. Jadi kalau saya doain guru-guru, ya Allah, sifat ghafur engkau itu pasti efektif. Gak mungkin sifatnya jenengan kebutuhan tembus. Ya sudah, ya seperti itulah ya Allah. Jadi itu urusan daun, sama nggak boleh protes. Terus kok ngawur istiadat, itu bukan ngawur, saya ini orang waras. Punya rasa takzim sama guru sama para wali. Sementara kamu yang berdasar sanad tadi, jangan-jangan menghafalan kamu hanya itu. Ayo milih mana? Saya bukan bikin ajaran baru, enggak, ini cerita rasa. Cerita apa? Rasa. Dan itu di hadis-hadis gitu. Nabi itu kalau manja sama Allah gitu. Kalau ada orang salah terus kemudian diazab, kata Nabi, anta akram min ayu adzibahu marroten. Ini di dunia sudah pernah engkau beri sanksi ya Allah. Anta akram min ayu adzibahu marroten. Tapi kalau belum disiksa kemudian dia aman-aman saja di dunia, engkau itu akram, engkau juga mulia, gak pantas sudah menyelamatkan di dunia, kemudian jenengan dendam di akhirat masih. Jadi masih nyiksa lagi. Nabi itu kalau sedang manja dengan Allah itu akhirnya baik semua. Lah saya jenis ulama yang partai itu. Partai itulah kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini relax saja, ini monggo nih tadi sesuai janji saya hanya 10 menit dari sekarang. Saya juga mungkin saya nanti tetap pulang karena saya besok ngajar di Setaya Gus. Dan saya itu sudah janji sama istri saya, setelah Yai wafat paling saya ini dibuli pernah sepuh itu 2 tahun. Semoga setelah 2 tahun saya naik lebih sepuh, pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh tadi karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah 2 tahun, setelah itu saya pakai sanad yang saya sepuh supaya agak digawe kongkonan terus gitu. Tapi saya tidak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun, saya tidak tahu gitu. Tapi saya mohon sama yang Musairin Fatul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya iskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu gak cerita kalau dosa. Saya dulu ingat orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik gitu. Tapi setelah saya pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita dengan anakmu, ya aku zaman mondok pelosok sering nak marung utang gak bayar biasa. Ya biasa, sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampean goblok persis bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi, semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman berpacaran, terus kamu cerita, ya udah untuk ibumu ya pacaran, terus tak gunjak ngalor gitu. Itu jujur. Tapi suatu anak kamu pacaran kan, alasannya apa? Niru bapak. Tapi nak kamu sok suci, pacaran haram. Pak, lalu untuk ibu, wah pangeran peparingnya. Lo kan nyerah bodoh nih, wah itu peparingnya pangeran. Gak pacaran Pak, oh pacaran haram. Lo kena muni orang kan bodoh nih, pacaran haram. Aku untuk bojo peparingnya apa? Wah itu dimaafkan malah itu. Lo coba nyuwun sewu, ini analogi ya nyuwun sewu. Kalau andikan semua yang pernah zina itu ngaku zina, kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga, satu orang minimal punya keluarga 10, akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah Pak D-nya atau Pak L-nya, iya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyuwun sewu sok suci, wanteng ning masjid, sawiridan nangis, kan anak putune, wah mbahku khusuk, wah. Padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau.
Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahir. Karena dengan jihar, memang di situ masdarnya kok jadi jihar. Jadi bukan ijhar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di nahwu itu masdar itu kalam. Kalam berarti sulasi mujar. Tapi fiilnya agak kelaku. Kalimah yaklimu kalaman itu tidak melaku. Sing melaku lam yatakallam. Tapi padahal masdarnya kalam. Jadi surah sama raya kok pengalaman. Selalu waktu itu pengalaman sekali. Jadi memang bahasa Arab itu lucu. Apalagi lafadz bagho malah paling kasus dalam bab yungqol. Bagho maknane lajut. Bareng melok wazan imbagho. Yang bagi sayukjo. Iku piye? Biasanya makna sulasi mujarrad sama mazid kan nggak beda-beda jauh. Barang kena bagho tuntas. Bagho jadi yang bagi. Mana kita tahu? Yang bagi sulasi mujarrad apa? Bagho pak. Bagho maknanya apa? Jadi tiang-tiang lajut pak. Mereka bingung gurunya benerang bingung. Daripada bingung cari tiang-tiang maknanya lanjut. Kayak laisa ku fi'il mandi, mudhari endi? Ora ono mudhari. Mandi kok ora ono mudhari? Ya mandi wae ora usah mudhari. Terus repot bahasa Arab wis repot. Kene ra melok dibahas mau apa coba? Ya sudah takdir ngono ae sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye wa inna ya, termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitroh, as-sitroh itu atau tutup. Jadi hifdzul qaba'ih, menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan, itu termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur, karena tadi kalau semua keburukan kita tampakkan maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita, misalnya insya Allah lah kita yakin semuanya kita insya Allah diselamatkan dari sini. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil aja, misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan, gak jamaah. Kamu ceritakan anak kamu, itu bukan jujur, mesti sebagai alat. Jadi cara anak kamu, wah bisa cocok. Suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sekolah tuh sering ramunggah, anakmu pondok tenang santai. Nah ramunggah dalile. Tapi nak gue cerita. Mondok meniti, rasa berang tahun pak, 10 tahun. Kepengen ngit mayai, pengen mondok susu ben barokah. Munggah terus pak, munggah. Maksudnya ora munggah kelas, munggah apa wis. Stop nang. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan. Ma'is ketika ngaku zina itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan rajam, eksekusi. Semua ketika meminta saran sama sahabat halah satar tabite ini kamu tidak usah cerita karena tadi logikanya kalau ada ma'is ya itu jangan-jangan yang lain juga ya, itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam, malah kita diajarkan mastur aurati wa amin rawati. Kayak apa baiknya Islam? Tapi kita sekarang karena tidak baca hadis lalu ada gerakan jujur, mari semua meresapi dosa masing-masing, kamu pernah ini istighfar terus nangis. Beli gerakan yang saya begini kan juga repot. Tidak usah seperti itu. Ikuti hadis Rasulullah SAW bahwa termasuk nikmatnya Allah Taala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadatin karena kesalahan tidak muncul. Nah, itu sudah untung. Agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil artu mamlu'ah bil ma'ah. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian sing syiar itu adzan pengajian, kan bagus. Sama nggak boleh protes, tapi itu kan tidak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satrul qaba'ih. Ini namanya siasat. Namanya apa? Siasat. Siasat itu tidak harus politik, tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasat. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampai nanti salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan juga. Karena aku sering na'udzubillah minas salah. Tapi bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan nggak penting. Karena tadi bahaya. Gak enak maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahir. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku itu diampuni asal tidak cerita.
Misalnya gak cerita ke anak, cerita ke teman. Aku di gendaan, tahu tak ambung. Mesti pikiran kamu. Yang pondok wis pengurus jebule tahun. Mesti diku suatu saat aku nak ngono, awas. Atau nak caiki keamanan, awas kita kandalno kan gitu. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lain. Jadi tapi saya dulu itu iskal kenapa ada hadis seperti ini. Tapi setelah saya analisis memang kalau ijtihad atau ijtihad itu efek negatifnya luar biasa dan kita harus iktidak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu idealnya yo ora maksiat, yo ora konangan maksiat memang karena tidak pernah itu ideal. Memang gak konangan karena tidak pernah ya saya kira demikian. Saya mohon supaya yang tadi ya saya Fathul Wahab dari kitab Manhajut Thullab itu dikarang Zakaria Al-Ansori yang Mbak Zakaria. Tapi kitab itu sebenarnya dari Minhajut Thalibin dari kitab Al-Muharrar, itu dari kitab Basit Wasit Wajiz, itu dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Matlab, itu mensarai kitab Mukhtasarul Muzani karangannya Imam Muzani ketika diimlakan Imam Syafi'i. Karena semua karangan Imam Syafi'i itu amla alaina Syafi'i. Ya amla alaina Syafi'i. Makanya kalau sampean ngaji mungkin qala fil Buaiti. Buaiti itu nama orang. Qala Syafi'i fil Buaiti, qala Syafi'i wa amlahu alal Buaiti. Makanya qala fil Buaiti, qala fil Muzani itu nama orang. Artinya karena Imam Syafi'i itu hanya mengemplakkan. Terus muridnya nulis. Nah, kebetulan tulisan paling mudawwan itu karangannya Imam Muzani disebut Mukhtasarul Muzani. Sebenarnya beliau punya murid banyak, ada Imam Muzani, Imam Robi, Imam siapa Buaiti.